Pemilihan keluarga Knox menjadi berita terhangat tahun ini. Hal ini menjadi berita besar dan dibicarakan di mana-mana. Bagaimana tidak, ini adalah pemilihan untuk sang jenderal planet Sol. Jenderal mereka yang merupakan pria terkuat seantero planet, yang memiliki flower langka yang hanya muncul sekali dalam beberapa tahun. Seseorang yang bahkan raja sendiri tidak akan berani mengusiknya. Sejak awal sudah banyak gadis-gadis yang berniat untuk melamar menjadi calon istri sang jenderal. Mereka sudah lebih dulu ingin menjadi Sith dalam pemilihan keluarga Knox ini. Sayangnya pemilihan ini lebih ketat dari pemilihan istri pangeran mahkota. Dari ratusan keluarga yang mencalonkan putri mereka, hanya 20 orang gadis yang benar-benar dapat menjadi Sith di keluarga sang jenderal. Salah satunya adalah Queen Floss. Dia bukan gadis terkenal, walaupun keluarga Floss dulunya adalah keluarga bangsawan yang berada, sekarang keluarga Floss hanya tinggal dirinya sendiri. Pamannya Haris Daril adalah adik tiri ibunya. Hubungan keluarga yang sangat rumit, namun siapa sangka kini sang paman menjadi satu-satunya orang yang bisa dipanggil keluarga. Queen berdiri di depan kediaman keluarga Knox yang sangat megah. Rumah itu memiliki sentuhan tradisional yang sangat kental. Sejarahnya, Nyonya Knox adalah keturunan Asia Timur ketika manusia masih tinggal di bumi, sedangkan kepala keluarga Knox memiliki darah bangsa Eropa sebelum seluruh manusia meninggalkan bumi lebih 1000 tahun yang lalu. Queen tidak pernah melihat bagaimana planet bumi sekarang, namun ia mengenal dan mempelajarinya saat sekolah. Tidak heran jika rumah kediaman Knox sangat berbeda dengan rumah pada umumnya. Di hari pertama, para gadis yang mengikuti pemilihan harus menggunakan pakaian tradisional Asia Timur untuk menghormati Nyonya Knox. Queen yang dibalut dengan pakaian biru muda yang bergoyang diterpa angin seperti pahatan sempurna. Kulitnya yang pucat dan wajahnya yang tenang, dengan hidung tinggi yang terlihat pas dengan wajahnya serta dihiasi dengan bibir merah alami. Dalam sekejap saja, Queen sudah menjadi perhatian media massa yang sudah bersiap sejak pagi di depan gerbang kediaman keluarga Knox. Queen yang merasa tidak nyaman dengan kamera dan keramaian itu menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya. Hei, kalian semua! Bukankah kehadiran kalian di sini sangat mengganggu? Setahuku keluarga Knox sangat menjaga privasi pemilihan ini. Kalian malah membuat keributan di sini. Ucap seorang wanita yang baru saja keluar dari mobil luar angkasanya. Menggunakan pakaian berwarna jingga lembut, wanita tinggi itu menggerakkan tangannya seperti mengusir para wartawan yang berkerumunan. Kecuali kalian sudah memiliki izin dari keluarga Knox, kalian boleh berada di sini. Setiap ucapan yang ia keluarkan seperti memiliki arti lain, ditambah dengan nada suaranya yang rendah dan dingin, siapapun bisa merasakan jika wanita ini bukan orang sembarangan. Wanita itu kemudian melihat ke arah Queen, matanya sangat tajam dan Queen juga menatapnya dengan dingin. Kau juga ikut pemilihan ini. Ayo ke dalam. Para wartawan ini akan bertingkah seperti vampir dan menghisap seluruh informasi darimu. Queen mengikuti gadis berbaju jingga yang berjalan dengan santai ke arah gerbang dan menyerahkan undangannya kepada pelayan yang sudah berdiri di sana. Queen melihat undangan di tangannya. Setelah ia masuk, maka ia harus mengikuti pemilihan ini. Hal yang jujur saja sudah sangat bosan untuk ia lakukan. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mundur. Setelah ia menyerahkan undangan ini maka ia akan terikat dengan keluarga Knox hingga pemilihan selesai. Walaupun ia sudah tidak ingin lagi mengikuti pemilihan dan sudah dipastikan tidak akan terpilih, ini lebih baik daripada menjadi istri kesekian Jacob. Queen menyerahkan undangan itu kepada pelayan yang berada di gerbang untuk menyambut tamu undangan. Pelayan itu menerimanya dengan sopan. Gerbang di depannya terbuka dan dalam sekejap saja ia sudah memasuki kediaman keluarga Knox. Sebuah kolam besar adalah hal pertama yang menyambutnya ketika masuk. Sebuah jembatan berwarna merah dan emas membentang indah di atasnya. Sudah banyak gadis yang juga berada di sana. Aku Iris Gold. Salam kenal. Iris, gadis yang sebelumnya memarahi wartawan di gerbang menyapanya. Wanita itu tersenyum sekarang.
Kini, ia tidak lagi terlihat mengintimidasi. Queen Floss, jawab Queen. Mereka pun bersalaman. Alis Iris terangkat. Jarang sekali seseorang mengenalinya. Queen selalu berusaha tidak menarik perhatian serta tidak ingin menarik perhatian, akan tetapi dari tatapannya, Iris seolah mengenalnya. Apa kau mengenalku? Tanya Queen secara langsung. Aku mendengar satu dua hal tentangmu. Mata gadis itu mengarah ke pelipis Queen yang ditutupi rambut. Jadi kau mengenalku? Terang Queen. Setiap orang yang mengetahui tentang bunga abu-abu di pelipisnya akan memberikan respon yang berbeda-beda. Ia pun ingin tahu apa yang akan gadis ini katakan padanya. Iris membuang muka. Bukan hanya dirimu, aku juga tahu semua peserta di pemilihan ini. Ayo berteman, akan membosankan jika semua orang bersaing tanpa bisa mendapatkan seorang teman di tempat ini. Iris Gold adalah nama yang tidak asing lagi di seluruh kerajaan. Dia merupakan anak Perdana Menteri Gold yang memiliki pengaruh yang sangat besar di Crescere yang juga merupakan tangan kanan raja. Sudah dipastikan jika pemilihan keluarga Knox tidak akan bisa dimasuki oleh orang sembarangan. Hanya mereka yang memiliki latar belakang berpengaruh yang dapat mengikuti pemilihan ini. Kau lihat wanita yang di sana. Iris menunjuk ke tengah jembatan. Dia adalah putri bangsawan Wolmes. Dan yang di sana adalah putri bangsawan Sor. Iris menunjuk satu persatu setiap orang yang ia lihat. Kau pasti tahu jika pemilihan ini tidak dimasuki oleh sembarang orang, bukan? Gadis itu tertawa. Dan lagi, keluarga Knox sudah menyeleksi setiap nama yang mengikuti pemilihan ini. Selain latar belakang, mereka juga menyeleksi berdasarkan flower setiap gadis. Lanjutnya, menatap Queen dengan serius kali ini. Rata-rata gadis yang ada di sini memiliki flower merah muda dan merah. Aku tahu bibimu dari keluarga berpengaruh sehingga dia bisa mendapatkan undangan itu untukmu. Banyak sedikitnya, Queen dapat mengerti arah pembicaraan Iris. Jangankan Iris, Queen sendiri juga ingin tahu bagaimana sang bibi bisa mendapatkan undangan itu. Seperti yang Iris katakan, keluarga terpandang seperti Knox tidak hanya melihat latar belakang calon istri sang jenderal, namun mereka juga akan melihat tanda pada setiap gadis. Sebagai jenderal dengan peringkat SS, peringkat A dan S adalah pasangan terbaik untuknya, sedangkan Queen yang tidak berada di peringkat manapun tidak akan bisa berada di sini begitu saja. Tetapi kau tenang saja. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, dari yang aku lihat kau cukup normal. Gadis itu kembali berbicara. Aku serius ketika mengatakan akan menjadi temanmu. Percayalah aku mengenal semua orang yang ada di pemilihan ini. Rata-rata mereka semua adalah tipe manusia yang tidak akan cocok denganku. Queen merasa tidak ada salahnya membuat teman selama di sini. Ia juga tidak pernah mendengar berita buruk tentang Iris. Selain sifatnya yang keras, tegas, dan kadang menunjukkan pemberontakan kepada orang tuanya. Sisanya dia terkenal dengan sumbangan-sumbangan yang ia berikan kepada panti asuhan. Kalau begitu ayo berteman, ujar Queen yang memberikan senyuman menawan di wajah Iris. Apa kau tahu, aku sangat terpaksa mengikuti pemilihan ini. Ah, persetan dengan keluarga Knox dan Jenderal Xavier, aku langsung tahu jika dia bukan tipeku. Lalu, apa ayahmu memaksamu untuk ikut? Iris mengangguk. Ini bukan lagi paksaan. Dia lebih seperti mengancam. Aku tidak bisa menjamin tidak akan membuatnya malu selama berada di sini. Mereka berdua tertawa. Oke, sepertinya dia dan Iris bisa berteman baik selama di sini. Selama di sana, mereka juga bertemu dengan Seelie Snow, salah seorang putri bangsawan yang memiliki usaha besar. Iris dan Seelie sudah saling mengenal dan berteman baik. Mereka berdua memiliki sifat yang sangat ramah, secara tidak langsung mereka bertiga menjadi dekat dengan cepat. Tidak lama kemudian para Sith diminta untuk berkumpul di dalam sebuah aula. Sama seperti taman, jembatan dan bangunan yang telah mereka lewati, aula tempat mereka berkumpul juga memiliki kesan tradisional yang sangat kental. Sesuatu yang tidak pernah Queen lihat sebelumnya. Semua gadis duduk berbaris.
Di hadapan mereka nyonya rumah dan ibu dari kepala keluarga Knox sudah duduk dengan postur yang sangat elegan. Ibu dan nenek Jenderal Xavier, seperti yang ia dengar, mereka berdua benar-benar memiliki aura yang berbeda. Di usianya yang tidak muda lagi, Nyonya Knox masih terlihat sangat cantik. Matanya yang hitam pekat menyusuri setiap ruangan, menatap satu persatu setiap tamunya. Di sebelahnya, nenek keluarga Knox dengan rambutnya yang sudah memutih bahkan terlihat lebih mengintimidasi dari sang menantu. Selamat datang di kediaman kami yang sederhana ini. Aku sebagai nyonya rumah mengucapkan terima kasih atas kesediaan nona-nona berbakat semua untuk mengikuti pemilihan ini. Nyonya Knox membukanya dengan sangat baik. Suaranya rendah namun bisa tertangkap oleh semua orang. Dia berbicara juga tidak terlalu cepat maupun lambat. Berdasarkan apa yang Iris katakan, Nyonya Knox memiliki sifat yang lembut namun dia juga keras di saat bersamaan. Maaf, aku terlambat. Tidak lama berselang, dari arah depan muncul suara berat nan rendah. Sosok Jenderal Xavier Knox memasuki ruangan. Tidak seperti yang ia lihat beberapa hari lalu di berita, sang jenderal sekarang tidak menggunakan seragam militernya, melainkan pakaian tradisional yang serasi dengan ibu dan neneknya. Ibu pikir kau tidak akan datang. Nyonya Knox tersenyum untuk pertama kali. Setelah menyapa sang ibu serta nenek, Xavier duduk di tempatnya. Wajahnya yang semula lembut saat berbicara dengan ibu dan neneknya langsung berubah datar dan dingin ketika melihat ke arah mereka semua. Ia bahkan tidak melihat ke arah para gadis di sana. Sang nyonya kembali berbicara. Dalam pemilihan, kami tidak menuntut banyak hal dari kalian semua. Hanya beberapa peraturan dan kebiasaan di keluarga ini. Aku dan nenek akan memilih beberapa gadis yang kami pikir dapat menyesuaikan diri dengan keluarga ini. Ruangan itu hening. Semua gadis di sana adalah wanita bermartabat, jadi tidak ada yang berbisik-bisik, bahkan sejak kedatangan Jenderal Xavier yang tiba-tiba. Aku ingin bertanya. Tiba-tiba saja seseorang berbicara. Wanita itu mengangkat tangannya dan berdiri. Apa Jenderal Xavier tidak boleh memilih? Ini adalah pemilihan untuk calon istrinya, kenapa hanya Anda yang dapat memilih, bukan Jenderal Xavier sendiri? Pertanyaan yang sangat berani, pertanyaan yang tidak akan ditanyakan seseorang jika masih ingin berada di sini. Queen yang memperhatikan setiap kejadian dengan saksama, menyadari sesuatu. Senyuman dari nyonya dan nenek Knox tampak sangat senang. Ia juga bisa melihat ketegangan di wajah Xavier mengendur, sudut bibirnya terangkat dan ia berkata, "Apa yang kau bicarakan? Ini adalah pemilihan keluarga Knox, bisakah kau menjaga sikapmu?" Ucapan itu terdengar sangat santai, seperti sedang menggoda sang wanita yang menggembungkan wajahnya. Dari tempat duduknya, Queen melihat wajah sang wanita dengan baik. Satu kata yang terpikirkan oleh Queen ketika melihatnya adalah sangat mempesona. Ia bahkan tidak bisa menemukan kalimat yang tepat untuk menjabarkan keindahan paras di hadapannya. Di sebelahnya, Iris berbisik. Wanita itu adalah Yuna Scarlet. Dia adalah salah satu prajurit yang bergabung dengan Eagle Sky Legion yang juga merupakan bawahan Jenderal Xavier. Kau tahu apa lagi gosip yang aku dengar? Queen menoleh, menunggu Iris menyelesaikan perkataannya. Gosipnya dia adalah kekasih Jenderal Xavier. Hari-hari pertama di rumah kediaman keluarga Knox terasa seperti pemilihan yang sudah-sudah bagi Queen. 20 orang putri keluarga bangsawan maupun orang-orang terpandang lainnya berusaha keras menjaga sikap mereka. Mengikuti pemilihan sama artinya untuk tinggal dan beradaptasi dalam keluarga yang baru. Mereka akan tidur serta tinggal di tempat yang telah disediakan oleh keluarga yang mengadakan pemilihan. Beberapa keluarga memperlakukan Sid yang datang seperti seorang ratu, sedangkan keluarga lainnya lebih suka melihat sejauh mana mereka bisa beradaptasi. Seperti pemilihan keluarga Knox, mereka memberikan tempat yang nyaman untuk tidur dan makanan yang lezat setiap harinya. Hanya saja hampir sebagian besar kegiatan sehari-hari akan dilakukan oleh masing-masing individu. Beberapa wanita yang sejak kecil tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah sederhana akan panik dan putus asa.
Dalam waktu kurang dari seminggu tidak sedikit dari mereka yang mengeluh. Seperti sekarang, mereka harus bangun pagi-pagi untuk mencuci pakaian mereka sendiri. Setelah itu mereka harus memasak makanan secara berkelompok. Lalu setelah semua kegiatan harian selesai, barulah Nyonya Rumah Knox datang untuk memberikan pengetahuan keluarga mereka. Apa kau yakin jika ini hanyalah rumah kediaman keluarga Knox? Mereka punya seluruh gunung sendiri. Keluh Iris. Pagi-pagi sebelum matahari terbit mereka sudah mencuci pakaian di sungai kecil di tengah pegunungan yang masih dalam wilayah kediaman keluarga Knox. Keluarga Knox bukanlah keluarga biasa. Tempat mereka sekarang bukanlah kediaman utama yang berada di tengah kota. Ini seperti rumah singgah keluarga Knox yang ada cukup jauh dari pusat kerajaan Crescere. Seperti yang Iris bilang, keluarga Knox bahkan miliki seluruh gunung untuk mereka sendiri. Aku tidak akan terkejut jika mereka menyuruh kita mendaki bukit untuk berburu. Ini pemilihan atau seleksi menjadi pelayan. Sekarang sudah sangat maju, kenapa kembali ke zaman primitif seperti ini? Bahkan di sekolah tidak lebih merepotkan dari ini. Iris adalah wanita yang jauh lebih kuat dari semua gadis yang ada di sana, walau mulutnya selalu mengeluarkan keluhan tiada henti, ia selalu mengerjakan tugasnya secara tepat waktu. Kakak, aku pikir tanganku membeku. Seeli, gadis yang sudah beberapa hari ini selalu bersama mereka mengeluh. Dia adalah anggota termuda yang mengikuti pemilihan ini, karena sudah lama mengenal Iris, mereka menjadi sering bersama-sama. Air di pegunungan di pagi hari masih sangat dingin. Benar saja, rasanya bukan hanya tangan Seeli yang membeku, namun dirinya juga. Kenapa kau tidak keluar saja jika setiap hari yang bisa kau lakukan hanya mengeluh? Sor melemparkan keranjang bawaannya ke dalam genangan air yang mengenai Iris dan Queen. Bisakah kau lebih hati-hati? Ujar Queen tenang, walaupun begitu dia tidak menyembunyikan rasa kesalnya. Oh, aku tidak melihatmu di sini, ujarnya acuh tak acuh. Hei, aku tahu keluargamu diisi oleh brengsek semua, tetapi bisakah kau tidak menunjukkannya terang-terangan begini? Apa kau perlu membawa keluargaku? Sekarang hanya ada kau dan aku di sini. Sor menantang Iris yang juga sudah bersiap-siap. Sejak hari pertama, mereka berdua selalu bertengkar. Tidak sekali maupun dua kali, hampir setiap kali bertemu mereka akan bertengkar, bahkan di depan Nyonya Knox sekalipun. Ayo kita selesaikan masalah kita sekarang juga. Sudah lama aku ingin mencakar wajah busukmu itu. Pertengkaran Iris dan Sor kali ini lebih intens dari yang sudah-sudah. Queen berusaha melerai, sayangnya kedua wanita itu tidak menggubrisnya, malah pada akhirnya Queen harus terjatuh ke dalam sungai dan membuat seluruh pakaiannya basah. Hei, hei, hei. Apa yang kalian lakukan? Sebelumnya tidak ada yang berani melerai pertengkaran Iris dan Sor. Mereka hanya melihat dari kejauhan apalagi setelah melihat Queen jatuh ke dalam sungai. Sekarang seseorang datang, dengan cepat ia menarik tangan Iris dan Sor secara bersamaan, memisahkan mereka berdua dengan sangat mudah. Yuna Scarlet, wanita yang sudah menarik perhatian semua orang di hari pertama memberi pandangan tajam kepada Iris dan Sor yang masih mencoba untuk menyerang satu sama yang lain. Bisakah kalian berdua berhenti? Aku tidak akan segan melaporkan kalian berdua kepada kepala pelayan. Semua gerakan mereka diawasi oleh kepala pelayan. Queen bahkan sempat berpikir jika keluarga Knox sudah mengawasi setiap gerakan mereka sejak pertama kali memasuki tempat ini. Sebagai seorang anggota militer nasional yang tergabung dalam pasukan elit kerajaan, hal seperti ini adalah hal sepele bagi Yuna. Di antara seluruh gadis, Yuna adalah satu-satunya wanita yang berada di kelas S. Siapapun tidak akan bisa mengalihkan mata dari bunga merah maronnya yang terekspos jelas di pelipis wanita itu. Siapapun akan sangat bangga dengan warna bunga seperti yang dimiliki oleh Yuna. Hei, ini bukan urusanmu, bisakah kau tidak mengganggu? Ujar Iris, temperamennya sudah buruk sejak awal. Dia juga tidak pernah menunjukkan rasa hormat kepada siapapun dan dia juga tidak pernah merasa Yuna adalah pemimpin di sini. Kening Yuna bertaut,
Ia lalu menoleh kepada bunga yang ada di pelipis Iris. Jika kau tidak ingin berada di sini, seharusnya kau segera pergi dari sini daripada membuat masalah. Yuna, kau lihat wanita gila ini. Dia menyerangku begitu saja. Tambah Sor yang sudah terlihat berantakan. Queen yang sudah basah dan kedinginan mendekati Iris. Jangan pedulikan dia, ayo pergi dari sini. Iris yang merasa bersalah melihat Queen basah kuyup menjadi tidak tega. Maafkan aku, oke. Aku tidak sengaja. Queen mengangguk. Tubuhnya sudah dingin, ia juga tidak punya energi untuk marah. Dengan dibantu oleh Seeli yang diikuti oleh Iris, Queen pergi dari sana. Di perjalanan Seeli berkata, "Kakak, aku tidak tahu kenapa Yuna masih memperhatikan kita." Iris menoleh ke belakang. "Sepertinya dia terkejut karenamu, Queen." Ada apa denganku?" Tanya Queen singkat. "Itu, mungkin karena bunga abu-abu di pelipismu. Yuna itu banyak sedikit agak rasis. Kau tahu apa yang dia lakukan pertama kali saat bertemu seseorang? Yaitu dia akan melihat warna, flower, orang tersebut sebelum melihat wajah atau sifatnya. Dari sana ia akan memutuskan bagaimana ia bersikap kepada orang tersebut. Seperti tadi, saat melihat flower-ku, dia langsung memilih untuk tidak berdebat denganku." Bunga abu-abu di pelipis Queen yang selama ini tertutupi oleh rambutnya, sekarang terpampang sangat jelas setelah ia terjatuh ke dalam sungai. Jika sebelumnya tidak ada yang sadar akan hal itu, kini semua orang tahu jika the flower di kening Queen Floss berwarna abu-abu. Siapapun akan merasa tidak nyaman jika orang-orang berbisik mengenai dirimu baik itu di belakang maupun di depan. Begitu pula dengan Queen Floss, seorang gadis yang sejak kedatangannya di dalam aula, tidak berhenti merasakan tatapan dari orang-orang sekitarnya. Hal ini bermula sejak tadi pagi, ketika Iris Gold dan seorang gadis dari keluarga Sor bertengkar di tepi sungai, yang pada akhirnya berdampak pada Queen. Harapan gadis bunga abu-abu ini adalah, ia bisa melewati pemilihan ini dengan tenang. Jika diperbolehkan, ia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Bahkan ia akan jauh lebih senang di saat orang-orang tidak sadar atas keberadaannya di pemilihan keluarga Knox ini. Akan tetapi, kini, semua itu hanya tinggal keinginan semata, karena, sekarang gadis-gadis peserta pemilihan sudah membicarakannya tanpa henti. Mereka turut memberikannya pandangan dengan tatapan yang tidak bisa ditebak. "Kak Queen, kau terkenal sekarang." Seeli Snow, gadis polos ini berujar seolah para gadis ini membicarakannya karena kekaguman mereka padanya. Sayangnya itu semua berbanding terbalik dengan kenyataan. Ia menjadi pusat perhatian karena tanda yang ia bawa. Sebuah tanda yang berbeda dari yang lain. Queen menyentuh pelipisnya, memastikan bunga abu-abu di pelipisnya itu tidak terlihat. Ruangan yang dipenuhi oleh bisik-bisik itu akhirnya menjadi sunyi setelah nyonya keluarga Knox datang. Wanita paruh baya itu masih menggunakan pakaian tradisional, datang dengan sangat anggun serta elegan. Setiap langkah yang ia berikan terlihat begitu mempesona. "Hari ini aku ingin memperkenalkan kepada gadis-gadis cantik yang ada di sini salah satu budaya keluarga kami." Para pelayan datang membawa meja dan menaruhnya di depan para gadis. Queen meneliti apa yang ada di depannya. Sebuah vas bunga beserta beberapa tangkai bunga hidup berwarna-warni dari berbagai jenis. Tidak berbeda dengan para peserta pemilihan, di hadapan Nyonya Knox sendiri juga sudah tersedia meja dan peralatan yang sama. Seni merangkai bunga adalah seni yang diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyang keluarga Knox. Mungkin terlihat sederhana, namun bagi keluarga kami, karakter seorang wanita dapat tercerminkan dari bagaimana ia merangkai sebuah bunga. Dari bunga yang ia rangkai. Queen tahu tentang tradisi keluarga Knox satu ini. Nyonya Knox digadang-gadang sebagai wanita yang paling beruntung di seluruh planet. Dia terlahir dengan paras yang menawan, belum lagi warna merah maron di keningnya. Tanpa banyak bertanya, siapapun yang melihat sudah dapat mengetahui kemampuannya. Dulunya Nyonya keluarga Knox adalah salah satu prajurit yang tergabung dalam Sky Eagle Legion. Dia menjadi wakil jenderal ketika suaminya adalah sang jenderal itu sendiri.
Tidak ada seorang pun yang tahu jika sang jenderal dan wakil jenderal memiliki hubungan yang lebih istimewa. Lalu ketika pemilihan diadakan, secara mengejutkan sang wakil jenderal hadir di sana, datang sebagai "sit" untuk sang jenderal. Ia langsung memberikan kesan yang mendalam bagi seluruh anggota keluarga Knox kala itu. Bagaimana caranya berpikir, berkata dan kekuatannya jauh di atas "sit" yang lain. Pada akhirnya, seperti yang telah orang-orang perkirakan, ia terpilih menjadi nyonya keluarga Knox, lalu sekarang sebagai istri sang jenderal. Nyonya Ragna Knox keluar dari kemiliteran ketika mengandung putra pertamanya. Setelah Xavier Knox menunjukkan kemampuannya beserta menarik perhatian khalayak, sang putra pun naik untuk menggantikan sang ayah sebagai seorang jenderal. Mantan wakil jenderal kemiliteran nasional, walaupun sekarang sudah berkeluarga dan menjadi nyonya rumah yang mengurus semua tatanan keluarga Knox. Masih ada naga agung yang tertidur di dalam tubuhnya. Hari ini Nyonya Knox bisa menyuruhmu untuk merangkai bunga, tetapi besok, bisa saja dia membawamu untuk berburu di tengah hutan berbahaya. Walaupun terlihat sederhana, merangkai bunga ternyata tidak sesederhana itu. Setiap gadis harus mempersiapkan bunga yang akan mereka gunakan sendiri, beberapa bunga bahkan ada yang berduri. Bagi sebagian gadis manja yang tidak pernah tertusuk duri, mereka harus menahan air mata ketika tangan itu terluka. Beberapa lagi merangkai bunga-bunga itu dengan tangan gemetar karena Nyonya Knox melayangkan komentar yang menyatakan jika rangkaian mereka seperti rumput liar. Sejak hari pertama hingga sekarang, dari 20 gadis yang mengikuti pemilihan, kini hanya tersisa 15 orang. 5 di antara mereka sudah pulang sebab tidak terbiasa dengan kehidupan yang terasa keras di rumah keluarga Knox. Queen sudah memiliki banyak ilmu dari banyak pemilihan yang telah diikuti. Gadis pendiam itu memulai rangkaiannya dari memilih beberapa bunga yang ia pikir akan digunakan. Ia terlihat sangat tenang dan tidak banyak bicara. Di sebelahnya, beberapa kali iris gold terdengar mengumpat. Karena bagi gadis keluarga gold itu, berburu di alam liar lebih menyenangkan daripada duduk sambil merangkai bunga seperti ini. Setiap bunga yang ia pegang akan berakhir mengenaskan. Kau menangis hanya karena sebuah duri kecil menusuk tanganmu. Sedangkan masih banyak hal lain di luar sana yang belum kau lihat. Walaupun tidak begitu keras, namun suara Yuna yang berada beberapa meter dari Queen terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Bukan hanya Queen seorang yang sadar, namun juga peserta lainnya. Seorang gadis tidak kuasa menahan air matanya. Sambil menangis ia berkata, tentu saja wanita militer sepertimu akan berkata seperti itu. Aku adalah seorang nona dari keluarga terhormat, aku bahkan tidak pernah memegang pisau sebelumnya. Apa tidak ada pelayan di sini yang akan memanggilkan dokter untukku? Aku takut tanganku akan infeksi. Gadis itu menangis dengan suara yang memekakan. Rengekannya membuyarkan seluruh konsentrasi. Ini tidak ada hubungannya dengan keluargamu. Ini juga tidak ada hubungannya dengan aku yang seorang anggota militer. Ini hanya kau yang terlalu manja. Ya, aku rasa kau juga tidak bisa membanggakan nama keluargamu di sini, ibumu hanya seorang wanita simpanan. Aku terkejut kau berani datang ke sini. Wajah yang semula nampak dibuat-buat untuk dikasihani menjadi merah padam setelah mendengar ucapan Yuna. Oh, jadi hanya karena kau mengenal Jenderal Xavier kau merasa sudah menjadi nyonya rumah ini. Apa kau pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Kau berpikir bisa menjadi Nyonya Knox selanjutnya. Bahkan kau juga menganggap rendah kami semua. Aku mendengar apa yang kau katakan tempo hari dengan teman-teman sampahmu itu. Aku berharap agar kau tidak akan pernah terpilih menjadi istri Jenderal Xavier. Bukannya kesal, Yuna malah mencibir gadis itu. Ia melirik pelipis sang wanita, hanya dari matanya sudah sangat jelas jika ia menganggap rendah sang gadis. Oh, kita lihat saja, ujarnya dengan percaya diri. Kejadian itu terjadi ketika Nyonya Knox tidak ada di tempat bersama mereka. Ketika sang nyonya rumah kembali, ia menyuruh seseorang untuk mengobati tangan sang gadis yang terluka.
Dari matanya ia terlihat tidak begitu suka dengan rengekan yang hanya diakibatkan oleh sebuah luka kecil di tangan. Namun karena ini adalah pemilihan yang diadakan di keluarganya, di dalam rumahnya, mau tidak mau sang nyonya juga tidak ingin membuat masalah dengan keluarga lain di masa depan. Ia hanya berpikir jika kebanyakan putri-putri keluarga bangsawan memang seperti itu. Di saat waktu yang diberikan habis, Nyonya Knox melihat satu persatu rangkaian bunga yang telah mereka kerjakan. Dan mungkin ia juga akan memberikan sedikit kritikan untuk gadis-gadis manja ini. Seleramu cukup unik, ujarnya pada gadis pertama. Sang nyonya rumah tidak hanya akan memberikan pujian sederhana pada rangkaian yang menurutnya tidak menarik. Walaupun tutur kata yang ia lontarkan sangat sopan dan lembut, mereka bisa tahu jika wanita paruh baya itu tidak menyukai hasil karya mereka. Pada saat giliran Yuna, Nyonya Kong bertanya, "Komposisi yang kau berikan cukup bagus. Kenapa kau hanya menggunakan mawar merah pada rangkaianmu?" Walaupun Yuna adalah anggota militer dalam legion terkenal seperti Eagle Sky, namun keanggunan pada dirinya juga tidak kalah dengan semua wanita bangsawan yang mengikuti pemilihan. "Aku memilih mawar merah karena mawar adalah bunga yang sangat indah. Selain memiliki aroma yang memabukkan, menurutku mawar juga sangat menarik." Nyonya Knox terlihat tertarik untuk mendengarkan penjelasan Yuna. Keindahan bunga mawar bisa menarik siapa saja untuk memetiknya. Kelopak bunga mawar begitu rapuh saat disentuh, namun di balik kelopak yang rapuh itu, bunga mawar juga memiliki duri yang dapat melukai mereka yang sembarangan saat mengambilnya. Jadi menurutku, walaupun lemah, bunga mawar memiliki cara lain untuk melindungi dirinya. Ini mengingatkanku pada diriku sendiri, mungkin aku adalah orang yang lemah, namun aku akan melakukan apapun untuk menutupi kelemahan yang aku miliki itu. Dia pandai bicara, bisik Iris pada Queen yang tetap tenang memperhatikan Yuna Scarlet. "Pemikiran yang bagus. Aku juga cukup menyukai rangkaian yang kau buat." Dari sekian gadis yang telah dilihat oleh Nyonya Knox, Yuna adalah gadis pertama yang mendapatkan respon positif dari sang nyonya rumah. Dari mata orang luar, sang nyonya rumah sudah memiliki ketertarikan kepada Yuna sejak awal. Para gadis sudah mulai berbicara mengenai pemilihan ini hanyalah sebuah formalitas belaka. Nyatanya mereka percaya jika Yuna Scarlet sudah pasti menjadi orang yang terpilih sebagai istri sang jenderal. Wanita itu adalah anggota pasukan elit, keluarga Knox adalah keluarga militer, mereka akan menyukai menantu yang juga seorang prajurit. Selain itu Yuna juga digosipkan sebagai kekasih sang jenderal itu sendiri. Mereka yang menyukai gosip tidak akan ketinggalan dengan berita ini. Bagaimanapun keluarga Knox pasti akan menghargai pendapat sang anak. Bukan hanya cantik, Yuna juga gadis yang kuat serta pintar, dia juga memiliki latar belakang keluarga yang tidak kalah berpengaruh di seluruh planet. Ketika sampai di meja Iris, kerutan pada kening Nyonya Knox bertambah. Ia nampak seperti ingin mengatakan sesuatu, namun yang keluar dari mulutnya hanyalah, "Nona Gold juga memiliki selera yang sangat unik." "Terima kasih," ujar Iris yang sudah tahu dengan hasil karyanya. Hanya saja ia juga tidak terlalu ambil pusing dengan komentar yang diberikan oleh sang nyonya rumah. Setelah Iris, selanjutnya adalah meja milik Queen. Sejak lama, Queen terbiasa untuk tidak menunjukkan emosinya. Bahkan ketika sang nyonya rumah mendekat, wanita berambut gelap itu hanya mengangguk singkat. Membiarkan wanita paruh baya itu melihat rangkaian bunga yang telah ia bentuk. Ada hal yang berbeda dengan raut wajah Nyonya Knox saat melihat rangkaian bunga milik Queen, "Ikebana?" tanya wanita itu, mengalihkan matanya dari rangkaian bunga di depannya untuk melihat gadis muda yang berdiri dengan aura yang sangat dingin. "Ya. Anda tidak mengatakan secara spesifik rangkaian seperti apa yang harus aku buat." "Aku pikir karena sejarah keluarga yang Anda miliki, Ikebana adalah rangkaian yang sesuai dengan keluarga Knox," jawab Queen tenang. "Tetapi tidak banyak orang yang tahu tentang ini sekarang," balas sang nyonya rumah. Aku suka membaca beberapa hal yang berhubungan dengan tanaman." Ketika mata Queen bertemu dengan mata milik sang nyonya rumah, ia segera mengalihkan pandangannya.
Kalau begitu apa kau bisa mengatakan padaku kenapa kau menggunakan bunga krisan dan lotus pada rangkaian yang kau buat ini? Sang nyonya rumah mengangkat tangannya untuk menyentuh kelopak bunga krisan putih yang sedang mekar, hanya saja ia urungkan kembali. Awalnya aku ingin menggunakan bunga matahari karena bunga matahari melambangkan keabadian. Namun karena keluarga Knox menggunakan bunga krisan merah sebagai simbol, aku memutuskan untuk menggunakan krisan putih sebagai simbol kesucian, kepolosan dan keabadian. Sedangkan bunga lotus, aku memilihnya karena memiliki warna yang cantik namun juga tidak menutupi warna netral pada krisan putih. Selain itu lotus juga memiliki arti kedamaian. Ujar Queen dalam satu tarikan nafas seraya memandang lama pada lotus yang terapung di atas air. Sebagai salah satu Sith pada pemilihan keluarga Knox, aku berharap kedamaian, kejayaan, serta kemakmuran keluarga Knox akan terus abadi. Begitu juga dengan semua anggota keluarga yang ada. Entah apa yang Queen pikirkan, sedikit senyuman tulus tercipta di sudut bibirnya. Harapan ini juga ia buat untuk dirinya sendiri. Karena selama bertahun-tahun, hidupnya dihantui oleh rasa takut, ia ingin kehidupan yang damai dan tenang. Anda memiliki banyak bunga yang sangat cantik. Belum lagi semua bunga yang ada di sini adalah bunga langka. Aku dengar sangat sulit untuk menumbuhkan bunga-bunga yang berasal dari bumi di sini. Queen mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pujian yang langsung dari hati. Hanya karena ia menjadikan pemilihan ini sebagai pelarian dari Jacob, bukan berarti ia akan melakukan semua hal dengan setengah hati. Ia tidak ingin mempermalukan paman dan bibinya. Baginya, hanya mereka yang kini tersisa. Di sisi Nyonya Knox sendiri, sang nyonya menghabiskan waktu beberapa saat sebelum berkata kembali. Bukankah kau punya ketertarikan pada tanaman? Aku bisa membawamu melihat taman kami jika kau bersedia. Ragu dengan pendengarannya sendiri, Queen menoleh untuk mendapati jika raut wajah sang nyonya rumah terlihat sangat puas. Terima kasih. Aku akan senang untuk berkunjung. Balas Queen dan Nyonya Knox berlalu darinya. Oh, kau lihat itu. Queen Floss sangat cerdik. Aku bahkan tidak tahu simbol keluarga Knox adalah bunga krisan, khususnya yang berwarna merah. Hal yang aku tahu hanyalah keluarga ini sangat kuno, belum lagi Nyonya Knox sangat menjunjung tinggi budaya keluarganya. Karena cintanya yang sangat kuat, Tuan Knox menggabungkan dua budaya itu dengan baik. Kau lihat baju yang kita pakai ini. Aku tidak pernah tahu jika pakaian seperti ini eksis. Pakaian yang mereka kenakan jika tidak salah bernama Hanfu. Apa artinya? Ia pun tidak tahu. Dan Queen Floss memanfaatkannya dengan baik. Apa dia tahu jika Nyonya Knox akan menyuruh kita untuk merangkai bunga? Dia bukan hanya asal merangkai bunga, tetapi juga sesuai dengan keinginan sang nyonya rumah. Para gadis yang berkumpul itu tidak memelankan suara mereka. Ini akan semakin seru. Kau lihat wajah Yuna Scarlet. Wajahnya langsung berubah warna menjadi abu-abu. Mereka tertawa, melirik sekilas, memastikan apakah Yuna ada di sana atau tidak. Aku bukannya tidak suka pada Yuna. Tetapi dia terlalu arogan. Hanya karena dia mengenal sang jenderal, dia sudah bersikap seperti menantu keluarga ini. Lalu gosip itu aku rasa tidak benar. Jika Yuna benar-benar pacarnya Jenderal Knox, pemilihan ini tidak akan diadakan. Mereka semua mengangguk hampir bersamaan. Aku juga tidak peduli dengan Queen. Dia tidak berbicara banyak dan orang yang berani mendekatinya hanya si Gold yang kau tahu bagaimana, sedangkan satunya lagi adalah putri bungsu keluarga Snow yang masih sangat polos. Dia tidak akan sadar jika aura Queen itu sangat dingin seperti bisa membekukan seseorang. Tetapi setidaknya Queen tidak menyebalkan. Dia hanya terlalu tenang. Aku senang Yuna mendapatkan saingan yang sepadan. Sesekali dia harus sadar, bukan hanya ada dirinya yang ada di atas. Ya, walaupun pada akhirnya tetap Yuna yang akan menjadi menantu keluarga Knox, setidaknya kau masih bisa menikmati hal menarik di pemilihan ini. Sekarang tidak ada alasan untuk keluar. Apa maksudmu dengan Yuna sudah pasti terpilih? Queen lebih baik darinya. Sela yang lain,
membuat suasana semakin heboh. Hah, Queen memang lebih cantik dan memiliki karakter yang cocok untuk menjadi menantu keluarga Knox. Hanya saja, gadis yang memiliki bunga merah muda di pelipisnya mendekat dan mengecilkan suaranya. Kau tahu bunga yang ada di pelipis Queen berwarna abu-abu bukan? Itu adalah tingkatan paling bawah dari semua The Flower. Hampir tidak ada bunga seseorang mekar untuk menjadi warna abu-abu seperti dirinya. Banyak rumor yang beredar mengenai bunga abu-abu ini. Ada yang mengatakan orang yang memiliki bunga abu-abu memiliki tubuh yang sangat lemah hingga sulit untuk memiliki keturunan. Belum lagi bunga abu-abu itu menunjukkan jika jiwa dan mental mereka terguncang, tidak sehat. Aku melihat Queen mengkonsumsi sesuatu sebelum tidur. Teman sekamarnya juga mengatakan jika Queen sering bermimpi buruk. Sudah dipastikan ada yang salah dengan mentalnya. Bola mata para gadis itu melebar mendapati informasi yang belum pernah mereka dengar. Beberapa dari mereka melirik ke belakang, ke arah Queen yang sedang duduk tenang seraya membaca buku dalam bentuk fisik. Entah wanita itu sadar atau tidak sedang menjadi bahan pembicaraan. Jadi maksudmu dia tidak bisa punya anak dan gila? Simpul salah satu gadis. Keluarga Knox tidak akan memilihnya. Mungkin mereka masih belum tahu dengan bunga abu-abu milik Queen. Dia pasti punya latar belakang yang bagus. Atau paling buruknya, saat keluarga Knox tahu, mereka akan mengusirnya dari sini dan menuntutnya karena telah menipu mereka. Aku tidak pernah mendengar tentang keluarga Floss. Aku juga tidak. Timpal yang lain. Tetapi apa kalian tahu hal apa lagi yang aku dengar tentang bunga abu-abu itu? Gadis itu menahan suaranya. Mereka akan membawa kesialan.